Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Sazabar Maulana Rizani, NIM 195150006 dari kelas Perbankan Syariah 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Etika Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dalam mata kuliah Etika Bisnis Islam. Baik, materi yang pertama itu adalah etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan cara melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang masih berkaitan dengan personal, perusahaan ataupun masyarakat atau bisa juga diartikan pengetahuan tentang tata cara ideal dalam pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, secara ekonomi maupun sosial. Dalam menerapkan etika dalam berbisnis, kita harus memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku di dalam masyarakat. Di samping itu, etika bisnis juga bisa diterapkan dan dimunculkan dalam perusahaan sendiri karena memiliki keterkaitan dengan profesional bisnis. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah yang memperhatikan etika-etika yang berlaku, seperti menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Velasquez, pengertian etika bisnis adalah merupakan suatu studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Kemudian saya akan menjelaskan peran etika bisnis. Etika bisnis adalah segmen etika terapan yang mencoba untuk mengontrol dan memeriksa pengaturan moral dan etika perusahaan. Ia juga mendalami seberapa baik atau buruk badan usaha membahas masalah-masalah moral dan etika dan menunjukkan apa yang salah dalam proses alami mereka. Ini mencakup semua aspek bisnis dari produksi untuk administrasi, keuangan, dan pemasaran. Hal ini juga berlaku untuk berbagai industri dan dapat deskriptif atau normatif dalam disiplin. Adapun etika bisnis perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai yang tinggi, di mana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua. Dan biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan, didukung oleh budaya perusahaan yang handal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Kemudian saya akan menjawab tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial merupakan suatu elemen penting dalam keberlanjutan usaha suatu industri yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Tanggung sosial merupakan konsep yang memiliki beberapa definisi. Perbedaan definisi karena terdapat perbedaan pandangan dalam memandang kegunaan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial merupakan konsep yang terus berkembang, karena tanggung jawab sosial belum memiliki sebuah definisi standar maupun seperangkat kriteria spesifik yang diakui secara penuh oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Menurut Bardah, Lantos menggunakan klasifikasi Carroll sebagai dasar untuk melihat pelaksanaan tanggung jawab sosial pada perusahaan, yaitu yang pertama ada tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, yang ketiga tanggung jawab etik,
Terus yang terakhir, tanggung jawab filantropis. Ya mungkin itu sedikit penjelasan saya mengenai materi pertama. Terus kita lanjut ke materi kedua. Materi kedua yaitu etika bisnis dan pemeliharaan lingkungan. Pengertian bisnis. Poin pertama itu pengertian bisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Hubungan bisnis dan lingkungan. Bisnis merupakan kegiatan yang berhubungan dan berkepentingan dengan lingkungan. Justru ada pihak-pihak atau variabel-variabel atau faktor-faktor yang tersedia di lingkungan dan yang terkait dengan bisnis itulah dapat diselenggarakan kegiatan bisnis. Dengan ungkapan lain, dapat dinyatakan bahwa bisnis merupakan kegiatan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh lingkungannya. Di samping itu, bisnis tidak terlepas dengan adanya faktor-faktor lingkungan yang mendukung maupun yang menghambat atas tujuan yang ingin dicapai bisnis. Di lain pihak, lingkungan bisnis merupakan seluruh karakter dan faktor yang dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap bisnis. Sebaliknya, bisnis dapat secara langsung maupun tidak dapat dipengaruhi atau menciptakan pengaruh terhadap lingkungan. Oleh karena itu, cukup penting dan sangat urgent bagi kegiatan bisnis terhadap masyarakat, sehingga eksistensi bisnis layak diterima atau memberikan pengaruh tertentu yang positif atau negatif terhadap lingkungannya. Hal ini merupakan indikasi yang memberikan status tertentu terhadap peran yang diberikan bisnis dan eksistensinya terhadap masyarakat, terutama jika dilihat dari sudut kepentingan lingkungannya. Hubungan antar bisnis dengan lingkungan sangat erat. Perusahaan yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan akan tersingkir dari kancah persaingan bisnis. Hubungan antar bisnis dengan lingkungan kemudian ditelaah oleh para usahawan. Pada mulanya, telaah dilakukan secara tradisional, yaitu mereka beranggapan bahwa bisnisnya lah yang merupakan yang terpenting atau yang menduduki titik sentral, sedangkan lingkungan merupakan hal sekunder yang mengelilingi bisnisnya. Pandangan tradisional tersebut sering disebut dengan yang berorientasi produsen atau producer-oriented approach. Pandangan ini memang cocok dengan kondisi saat itu, di mana pada saat itu keadaannya disebut sebagai sellers market, yang artinya produsen masih langka, sehingga barang apapun yang dihasilkan akan selalu terjual. Akan tetapi, keadaan itu berubah, di mana pengusaha yang menjadi bertambah banyak dan masyarakat menjadi lebih selektif, sehingga timbullah persaingan yang ketat di antara para pengusaha. Hanya pengusaha yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumennya lah yang mampu bertahan. Keadaan ini disebut buyer's market atau pasar pembeli, yaitu keadaan di mana pembeli yang akan menentukan semua dan bukan penjual. Dalam hal ini berlaku suatu ungkapan, pembeli adalah raja. Dalam hal ini, siapa yang berhasil mendekati konsumen, dialah yang akan bertahan dalam kancah persaingan bisnis. Pada saat seperti inilah, pengusaha harus pandai melihat faktor lingkungan. Jadi, dalam hal ini yang merupakan faktor yang sentral adalah masyarakat atau konsumen. Sedangkan pengusaha atau bisnismen mengelilinginya untuk melayani kebutuhan secara lebih baik sesuai dengan selera konsumen. Pandangan ini disebut consumer oriented approach atau pendekatan yang berorientasi konsumen. Baik, itu sedikit penjelasan dari saya dari materi kedua. Terus kita lanjut ke materi ketiga. Materi ketiga ini saya akan menjelaskan implementasi etika bisnis Islam dalam masyarakat Islam. Poin pertama itu adalah peran negara. Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga dapat dihindari kondisi kekafiran dan kemiskinan. Etika sebagai ajaran baik buruk, benar salah, atau ajaran tentang moral khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi, bersumber terutama dari ajaran agama. Dalam kehidupan ekonomi, Islam juga menekankan implementasi amar ma'ruf, nahi mungkar. Tugas ini menurut Mustaq Ahmad
hendaknya dilakukan aparat pemerintah. Kemudian itu kita lanjut ke kontrol sosial. Manusia sebagai khalifah di dunia tidak mungkin bersifat individualistis, karena semua kekayaan yang ada di bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Terus kita lanjut ke ketakwaan individu. Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM maaf tadi ada sedikit kesalahan. Saya akan lanjut mulai dari kontrol masyarakat kembali. Manusia sebagai khalifah di dunia tidak mungkin bersifat individualistis, karena semua kekayaan yang ada di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan manusia adalah kepercayaannya di bumi, karena etika dijadikan pedoman dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Maka etika bisnis merupakan ajaran Islam, juga merupakan ajaran Islam. Kontrol masyarakat adalah suatu mekanisme atau suatu upaya teknik dan strategi untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya social control yang baik, diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang atau membangkang. Islam menekankan adanya moralitas seperti persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Implementasi nilai-nilai moralitas tersebut dalam bisnis merupakan tanggung jawab bagi setiap pelaku bisnis. Bagi seorang muslim, nilai-nilai merupakan refleksi dari keimanannya kepada Allah, bahkan Rasulullah memerankan dirinya sebagai muhtasib. Karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit saja, namun perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis. Bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan. Kegiatan dan tindak tunduk manusia dalam berhubungan bisnis satu dengan yang lainnya. Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat, maka dalam persaingan bisnis tersebut, orang-orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai materi ketiga. Baik, kita langsung membahas materi keempat, yaitu persaingan dalam bisnis Islam. Poin pertama, persaingan bisnis dalam Islam. Persaingan bisnis merupakan suatu hak kuasa yang dipegang oleh orang-orang kuat, sehingga cenderung ke monopoli yang merupakan ciri dari sistem kapitalis dan dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Dalam ajaran agama Islam, mempercayai bahwa persaingan dalam bisnis adalah sunnatullah. Dengan modal ilmu, pengetahuan, ekonomi atau bisnis, manusia dapat memiliki apa yang diinginkannya. Namun kekayaan bukan segala-galanya. Seorang muslim akan memandang bisnis sebagai pelaksanaan perintah Allah untuk bertebaran di muka bumi dalam mencari karunia-Nya. Dan dengan demikian, tidak terpikir olehnya menghalalkan segala cara untuk sekedar memenangkan persaingan. Bagi pebisnis muslim, persaingan berarti berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah, yang dicapai dengan sekuat tenaga untuk tetap setia menaati setiap aturan dalam berbisnis,
sedangkan terbaik di hadapan manusia dengan menjalankan bisnis dengan produk yang bermutu, harga bersaing, dan dengan pelayanan yang maksimal. Kemudian poin kedua, analisis persaingan. Analisis persaingan berperan penting dalam konteks manajemen strategis. Berbagai aspek di dalam persaingan perlu dianalisis guna memenangkan persaingan. Seiring berkembangnya zaman, terdapat pergeseran peran pemasaran dari upaya untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan konsumen secara lebih efektif, bergeser menjadi proses memaksimalkan manfaat bagi shareholders dengan cara menyelaraskan hubungan perusahaan dengan nilai-nilai yang dianut oleh konsumen dan menciptakan keunggulan bersaing. Baik, itu mungkin sedikit penjelasan dari materi keempat. Saya langsung saja masuk ke materi kelima, yaitu di materi kelima saya akan membahas transaksi bisnis dan alat komunikasi modern. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan karakteristik transaksi bisnis. Dari pembahasan di atas, saya dapat menunjukkan 5 karakteristik penting dari sebuah transaksi bisnis yang valid yang harus diperhatikan oleh setiap pemegang buku atau akuntan sebelum memasukkan transaksi tersebut ke dalam jurnal. Yang pertama itu harus mengandung nilai moneter. Kedua, harus mempengaruhi posisi keuangan bisnis. Ketiga, transaksi harus milik perusahaan, bukan milik pemilik atau orang lain yang mengelola bisnis. Keempat, harus dilakukan oleh orang yang berwenang atau pemangku kepentingan. Yang terakhir atau kelima, harus didukung oleh dokumen sumber. Poin kedua itu jenis transaksi bisnis. Jenis transaksi bisnis ini ada 2. Yang pertama transaksi tunai dan transaksi kredit. Yang kedua transaksi internal dan transaksi eksternal. Oke, yang poin ketiga itu ada karakteristik transaksi bisnis. Transaksi bisnis memiliki karakteristik yaitu ada 3. Pertama, ini harus dengan jumlah tertentu dalam uang, yaitu dari nilai finansial. Terus yang kedua, ini harus didukung oleh dokumen sumber, misalnya faktur penjualan, tanda terima resmi, voucher pencairan, saran pengiriman uang, dan lain-lain. Poin ketiga, ini harus memiliki efek 2 kali lipat dalam elemen akuntansi. Media komunikasi itu media komunikasi modern. Ya, media komunikasi modern adalah suatu media yang kita gunakan saat ini dalam berkomunikasi, yang mana media tersebut merupakan media yang canggih dan modern dalam perkembangan teknologi komunikasi. Sekarang ada beberapa media komunikasi modern, yaitu pertama itu ada telepon. Telepon itu merupakan salah satu media komunikasi modern yang kita gunakan untuk berbicara melalui elektronik. Yang kedua itu ada handphone. Handphone atau HP toh seperti pada namanya yang terdiri dari kata hand yang berarti tangan dan phone yang berarti telepon, sehingga dapat dikatakan bahwa handphone ini merupakan salah satu media komunikasi modern yang berkembang, alias media komunikasi modern berupa telepon yang mengalami perkembangan dan inovasi. Ketiga itu ada koran. Keempat itu ada televisi. Kelima itu ada komputer, dan yang terakhir itu adalah internet. Kalau internet, karena dengan menggunakan internet kita dapat terhubung banyak orang dimanapun, kapanpun, dan siapapun hingga ke belahan dunia. Dampak komunikasi modern. Dampak positifnya itu ada kemajuan teknologi membuat kita efektif dan mudah dalam berkomunikasi satu sama lain untuk bersosial. Terus contoh dari dampak negatifnya, yang jauh semakin dekat, namun yang dekat semakin jauh.
atau juga ada juga contoh menjadikan manusia yang bukan sosialis lagi, melainkan menjadi individualis. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai kelompok materi kelima. Terus lanjut saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu materi ke-6. Materi ke-6 ini saya akan membahas mengenai transaksi bisnis online. Poin pertama itu kita harus tahu bagaimana memulai bisnis online. Yang pertama itu ada dari aspek keuangan. Aspek keuangan itu ada apa saja, yaitu ada modal. Untuk memulai bisnis online tidak perlu modal yang banyak karena kita tidak harus menyetok barang di rumah. Misalnya hanya memodalkan uang 500.000, kita sudah bisa memulai untuk bisnis online dengan cara kita menginvestasikan uang tersebut kepada supplier kita. B, yang kedua, alat untuk mulai berbisnis. Alat yang digunakan untuk memulai berbisnis online biasanya memakai smartphone. Karena sekarang ini kebanyakan orang memakai smartphone atau handphone. Tetapi jika tidak menggunakan smartphone, kita bisa menggunakan media online seperti Facebook, Twitter, atau Instagram, atau bahkan blog. Terus yang kedua itu kita akan membahas barang apa saja yang diperjualbelikan di dalam transaksi bisnis online. Yang pertama itu benda-bendanya ada pakaian, kedua ada tas, ketiga ada sepatu, 4 aksesoris, 5 hijab atau kerudung, dan lain-lain. Poin ketiga, mencari supplier. Supplier itu apa? Saya jelaskan dulu di sini. Supplier itu adalah pemasok barang. Gunakan media internet untuk mencari supplier atau pemasok yang bisa kita ajak bekerja sama, atau kita juga bisa langsung menandatangani pusat grosir terdekat yang ada di kota kita yang bisa diajak kerjasama untuk kita pasarkan melalui online. Poin keempat, cara pemasaran dan promo. Menggunakan media online sebagai sarana promosi yang dapat membantu dan memasarkan produk, misalnya dengan membuat grup di dalam handphone dan mengupload foto-foto barang dagangan ke dalamnya dan diberi keterangan yang jelas. Bisa juga membuat fanpage di dalam Facebook dan mengupload barang yang akan kita jual belikan ke dalam fanpage tersebut, atau bisa juga ke Twitter. Terus itu saya akan membahas keuntungan dan kelemahan berbisnis online. Pertama itu keuntungan. Keuntungan dalam berbisnis online adalah berbisnis online tidak harus memiliki barang sendiri. Yang kedua, tidak perlu mempunyai modal banyak. Ketiga, bisnis online banyak jenisnya. 4, bisnis bisa dijalankan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. 5, jangkauan penjualan lebih luas. 6, jam kerja tidak terikat. 7, tidak memerlukan kantor khusus. 8, bisa membuka beberapa bisnis sekaligus. 9, tidak ada bos. Bisnis online tidak perlu atasan atau bos. Terus yang ke-10, tidak terikat waktu dan tempat. Namun dalam berbisnis online itu juga ada beberapa kelemahan. Yang pertama, biaya pengiriman antar pulau yang mahal dan kadang-kadang berubah. Yang kedua, rumitnya sistem pembayaran. 3, pasar seluruh dunia tapi terbatas pada pengguna internet. 4, beberapa jasa pengiriman tidak melayani pengiriman ke beberapa tempat di Indonesia. Kelima, karena Indonesia negara kepulauan, biasanya pengiriman mengalami keterlambatan. Bahkan beberapa kasus pengiriman tidak bisa dilakukan dan hanya disimpan di cabang jasa pengiriman yang digunakan. Baik, itulah penjelasan dari materi kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.